Oke, halo semuanya. Ini video lainnya melanjutkan curhatan yang kemarin dan kalau kemarin gue cuma ngomong doang, kali ini gue pengen nunjukin beberapa gameplay juga kepada kalian. Ya supaya lebih membuktikan aja apa yang kemarin udah dibahas. BTW sebelumnya FC24 itu gak bisa, dan sekarang di sini setelah gue update driver. BTW ini driver yang masih tester, beta tester, yang secara resmi dirilis. Dan ini setelah gue update ke situ bisa. Masih pakai driver yang apa namanya, yang normal atau yang resminya itu, selain yang beta testernya tuh nggak bisa FC24 nya. Tapi di sini kalau kalian lihat biasanya juga running kayak gini, tapi sebelumnya itu stuck di loading screen. Nah kemarin nih setelah gue coba udah bisa. Kita kali ini akan coba beberapa game, jadi sebagai gambaran juga di sini walaupun nggak terlalu kelihatan ya, tapi di sini ada FPS dan lain-lainnya yang mungkin nanti akan gue bantu sebutin aja. Untuk loading gamenya ya game-game yang cukup berat gini, loadingnya pun bisa dikatakan lumayan ini sih, lumayan ya memakan waktu lah, tapi nggak selama itu juga. Di sini settingan yang gue pakai nih biar kalian bisa lihat dulu juga. Ini brightnessnya ada di setengah, volume ada di 52, brightnessnya di 41, sorry. Bluetooth nyala, wifi nyala, resolusinya 1920 x 1200. Gua nggak pakai yang 2K-nya karena ya ini opsi untuk efisiensi baterai gua rasa ya, semoga aja benar. Kemudian refresh rate-nya di sini gua lock di 60 karena kemarin setelah gue cobain juga lumayan beda, tapi daripada balik lagi handheld itu kita pengen jangan sampai baterai terlalu cepat habis, dan experience-nya pun nggak jauh beda menurut gue ya. Jadi gue pakai 60 Hz. Frame monitornya di sini di all. Gue ngasih lihat semua statusnya. RSR-nya atau Radeon Super Resolution-nya dalam keadaan mati. Oke ya. Kemudian apa lagi? Control vibration di medium, lighting effect-nya di sini gue matiin juga. Jadi mungkin kita bisa lihat ini tadi dari kondisi baterai yang wait ya. Dulu. Nih, masih bug-bug gitu, guys. Ya kan? Kelihatan kan? 94%. Oke. Di sini kita bisa lihat dia runningnya cukup bagus. Ini kalau suara in game yang gak kedengeran karena gue pakai InVideo broadcast ya. Ini dia udah nggak stuck di loading screen lagi. Dan kalau kita lihat di dalamnya, ini FPS-nya 28, masih di main menu, tapi semua lancar-lancar banget. Dan gue cobain main My Ultimate Team. Oh kenapa nih? Wifi-nya kayaknya aman sih harusnya. Kita coba main biasa aja ya. Dan kemarin juga gue lupa bahas di video curhatnya itu, salah satu hal yang agak itu adalah layarnya ini yang jadi fingerprint magnet banget. Di sini makin kelihatan kan. EA server are unavailable. What? Masih aja ya. Ya gitu oke. Ke papan tengah MU. Klub favorit gue yang sudah masuk ke ininya. Cara mainnya lebih enak. Sejauh ini gue cobain sih enjoy banget sih. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Tapi yang salah satu kekurangannya controllernya. Kalau lu terbiasa main di apa namanya, terbiasa main di PS, ini tuh agak controllernya agak beda feelingnya.
Jadi lihat di sini lancar aja ya. Loh. Sorry guys. Gimana sih nyari angle-nya? Sini FPS-nya 59. Caps ya. Saya lihat ya lancar juga ya. Kalau dilihat settingan in game-nya, ini calibration mana ya? Setting kah? Visualnya ini bukan visual sih. Bukan di sini sih kayaknya settingnya. Display kah? Oh ini full screen, refresh rate 60, frame rate 60 fps, phasing nyala, dynamic resolution mati, half frame rate. Ini sejujurnya nggak banyak banget yang gua ubah, bahkan nggak ada yang gua ubah sama sekali, dan bisa running sangat baik. Kemarin ada yang nanya suhu juga, menurut gua nih suhunya masih aman, anget memang tapi nggak panas banget. Oke, kita kebobolan. Ini untuk suara fan-nya, ini gue pakai mode yang kayaknya custom 25 watt. Ini lumayan. Ini gak sih custom 25 watt? Ya, custom 25 watt. Controller segala macamnya aman banget juga sih. Cuma soal kebiasaannya doang. Oke, jadi game yang pertama running, gue kemarin udah sempat main satu babak dan lain-lain sih. Kita coba sampai half time dan kita lihat ya, FPS 94%. Dia sampai berapa? Gimana nih posisinya? Mereng gini guys. Cutscene-nya juga lancar banget sih, benar-benar bagus. Sekarang kita coba pakai power saving. Gue pengen coba ganti sih. Nggak usah dulu deh. Sorry. Biar maksudnya testingnya enak. Oke. Bobolan lagi guys. Ini cuma untuk display ya, jadi skill issue di sini mohon dimaafkan. Gue bahas soal feelingnya itu feeling R1 nya sih. Oke, ngapain itu nggak jelas. FPS-nya ketika kayak gini 25, bisa kalian lihat di sini.
Oke. Not so bad. Walaupun nih nggak tahu tadi di difficulty apa lupa. Masa nggak gua? Oke, itu dia babak pertama udah habis dan di sini kita close aja dulu. Close-nya juga harus kayak gini nih. Kayak belum ada opsi lain. Dan kita udah main halftime 82%. Oke. Ini apa nih? IE ini nih. Sekarang kita coba ke next game. Kita akan ke Genshin Impact dulu ya. Karena gue yakin juga banyak orang main casual game seperti Genshin di sini. Buat yang nanya, bang itu kabelnya gimana? Nih, pakai Velcro. Di video gue yang satu lagi gue kasih lihat ya. Jadi supaya ini eksternal SSD-nya bisa nggak ngample. Untuk Genshin juga ini capsnya kan 60 fps, jadi ya sama aja. Loadingnya lumayan cepat. FIFA tadi FC24 tadi gue simpennya di SSD eksternal, jadi bisa kelihatan di loading screen-nya. Sementara kalau Genshin gue simpennya langsung di internal. Oke guys, sorry tadi agak kepotong bentar karena ada urusan. Ini kita lanjut lagi. Tadi harus di start screen tapi di dalamnya dia langsung auto connect untuk apa namanya button. Jadi kayak yang tadi gue bilang, FIFA dan ini penyimpanannya beda, bisa jadi itu sangat berpengaruh kepada loading speednya. Kalau mungkin FIFA-nya atau FC24 yang gue taruh di dalam ini SSD akan beda, tapi karena dia gede banget jadi nggak gue taruh di SSD internalnya. Dan untuk Genshin ini di FPS 59 juga, kalian bisa lihat nih, kelihatan gitu. Dan ya by experience-nya sangat lancar, sangat oke. Kalau kita lihat di sini grafiknya ini di medium gue bikinnya. FPS 60, phasing on, render resolution 0,9. Pokoknya ini graphic quality medium. Sebenarnya kayaknya bisa di high-in. Kita coba ya. Tapi beberapa hanya akan berlangsung ketika gamenya di restart. Untuk combatnya emang kadang ngerasa ada ini sih sedikit frame drop kayak gini, 49 frame dropnya. Ini masih di TDP yang tadi ya, ini naik lagi 51. Standar ya kalau Genshin itu dia akan lumayan frame drop, apalagi ini di grafik yang high. Sekarang kita turunin lagi. Gue pengennya sih yang nyaman aja, yang penting turunin supaya dia nggak banyak frame drop aja, karena dia kan kalau kita elemental gitu dia akan sangat banyak ini, banyak grafiknya. Ini di medium gue ngerasa jauh lebih nyaman. FPS nya juga dia nggak drop terlalu jauh, cuman ke 55.
harusnya pengujiannya kita coba beberapa kali ya, tapi ini cobain yang 25 watt. Jadi di pengetesan ini bisa jadi ketika kita di skenario normal harian menggunakan wattage atau daya yang lebih kecil, ini akan jauh lebih hemat. Kalau kayak gini agak boros sih, gue nggak nggak heran karena tadi lupa ganti dulu. Sebenarnya harusnya coba yang standar aja di performance, kalau nggak salah di 15 watt. Oke, kita cepat aja. Genshin lumayan aman. Di belakangnya ya, kalau dibilang panas banget enggak, tapi ya hangat aja, nggak panas banget gitu. Dan sekali lagi, berulang kali gue ingatkan nih, di 25 watt. Oke, sekarang kita akan coba Forza. Ini Forza Horizon 4 ya. Ini semua game-game yang lagi sering banget gue mainin. Forza ini ada di SSD gue, SSD internal, sorry. Forza ini juga salah satu yang kemarin gue sempat bahas nih. Dia aneh, dia sempat ada stuck di loading screen juga, tapi solve problemnya cuman dengan lu nyalain Bluetooth. Tuh aneh banget. Karena awal waktu gue setup ini kan gue matiin Bluetoothnya. Terus pas main Forza kok nggak bisa, gue nyari segala macam cara di internet, sampai akhirnya di Reddit gue nanya ke orang dan ada yang ngasih tahu cara itu, dan ternyata benar, cuma dengan menyalakan Bluetooth. Gue juga nggak ngerti. Option highlighted. Continue. Option 1 of 5. Control type. Button. Jadi kalau sejauh ini sih yang bisa gue bilang, device ini tuh sangat-sangat customizable. Dalam artian lu bisa atur watt lu sendiri, lu bisa atur fan speed lu sendiri, yang semuanya akan berpengaruh ke experience gamingnya. Ada yang harus dikorbankan tentu. Kalau lu mau grafik nggak terlalu bagus, lu dapat battery life yang lebih banyak. Kalau lu nggak mau terlalu berisik, ya maka lu nggak bisa main game yang terlalu berat karena butuh fan speed yang kenceng untuk game-game yang berat banget. Sejauh ini sih game-game yang gue mainin nih, gue nggak tahu ya termasuk AAA atau enggak, tapi dengan settingan performance biasa aja itu udah bisa running. Jadi akan banyak testing banget ketika lu punya device ini. Lu nggak bisa plug and langsung play, akan ada rasa lag dan lu harus adjust settingannya. Ketika setting Forza lagi loading kayak tadi, tiba-tiba fan-nya jadi cepat. Gue nggak tahu itu otomatis apa enggak. Dan di sini kita udah masuk Forza-nya, settingannya, sticknya pun semuanya udah aman. Kalau main Forza suka ada pop-up dari Xbox kayak gini ya. Iklan nih, kenapa nih? Kan iklan nih Forza, iklan gamenya sendiri. Oke, apalagi nih? Oke, ada challenge. Mau ngasih tunjuk gameplaynya lama banget nih. Oke Forza, mungkin akan kita cut aja ya.
Oke, kita masuk ke dalam gamenya. Akhirnya. Main Forza di device ini lumayan enjoy sih, sejujurnya. Enak. Buat grindingnya juga enak karena Forza kalau nggak salah bisa grinding offline. Jadi punya device kayak gini akan sangat ini. Yang nyebelin dari Forza ini nih, kebanyakan cangcingcongnya nggak bisa di skip. Oke, akhirnya kita masuk dalam gamenya, lancar banget. Dan ini di settingannya itu ini juga nggak gue ganti-ganti untuk settingannya kalau nggak salah ya, 1920 kali 1200 di sini. Aduh, agak nggak kelihatan sih. FPS di 60, VSync nyala, full screen nyala, dynamic render quality-nya low. Motion blur-nya di sini gua offin. Dan yang lain-lainnya nggak ada yang gua ganti-ganti gimana sih. Gue cuma nyesuaiin ke medium aja. Dan medium pun di sini masih bagus banget. Lancar jaya. Oke. Ini udah banyak juga sih yang ngasih lihat kalau ini apa namanya, gameplay Forza di Legend Go. Orang-orang luar juga udah banyak yang show. Di sini sangat-sangat lancar jaya. Ya gue nggak race ya, gue nggak akan ngasih lihat gimana-gimana banget. Ini lagi-lagi bukan review, ini cuma ngasih pandangan sedikit semata. Next kita punya WWE 2K. Ini juga di SSD nyimpannya. Ini cukup cepat ya, WWE kita lihat. Don't try this at home. Oke, kita kecilin dulu karena takut kena copyright. Walaupun nggak kedengeran kayaknya. Lancar banget ya. One on one. Oke. Oke, Randy Orton jagoan kita. Bisa 2 player juga ya. Kita skip aja entrance-nya. Kaum skip entrance guys. Juga lancar banget. Sayangnya di nggak tershow dengan baik aja di kamera. Padahal ini lancar banget, enak banget. Main WWE juga salah satu yang terbaik sih di device ini.
banget, lancar banget. FPS-nya di sini juga 60, tadi sempat turun ke 57. Anak kecil jangan nonton ya. Kekerasan. Dan nggak ada delay, nggak ada apa, gimana sih? Akan coba sampai match ini kelar. Langsung kita RKO aja kawan-kawan. Lancar Jaya. Orton versi kumis. Oke. Ini panasnya kalau kita pegang kayak gini masih sama kayak tadi. Oke, kita close lagi. Untuk baterainya di sini 59. Oke, dari tester kita yang cukup berat ini, baterainya berkurang cukup drastis. Sekarang kita coba NBA. NBA juga di SSD. Kayaknya ini yang paling berat sejauh ini. NBA. So far banyak game sportsnya karena emang hobi gue. Ada game fighting Tekken tapi belum sempet dicobain. WWE itu fighting, tapi sports juga. NBA 2K24. Ini kalau kita play now aja langsung quick play. Cepet ya, lumayan cepet ya. Loadingnya juga lumayan cepet ya. Saya nggak kelihatan, nggak jelas di kamera. Lancar banget ini. Lagi-lagi sayangnya kamera yang nge-record nggak bisa terlalu menggambarkan FPS nya sih, karena ini aslinya kan 60 nih yang running, tapi kameranya mungkin 30-an aja. Lancar banget, controller juga aman. Ini di 60 fps nya aman. Kemarin udah sempat nyoba di 120 sih,
144, sorry. Dia lumayan enak, tapi lagi-lagi ya, baterai ini. Kenapa itu gerakannya? Kenapa saat gua preview gameplay itu gua mainnya busuk banget ya. Nice banget. Majulah kawan-kawan. Zion. Bosnian Beast. Bosnian Beast emang ya? Bukan deh. Ya gitu, oke, lancar banget. Kita coba mainin 1 quarter ya. Lagi. Lah, nggak penuh malah. Bisa. Maksa di sana. Kayaknya 1 quarter kelamaan sih. 1 poin lagi kita sudahi. Poin kita ya. Lu masuk. Oke lah, segitu dulu ya. Mungkin kita belum poin, tapi karena videonya kelamaan kalau enggak, ini udah lama. Aneh nge-close gini aja suka apa namanya, bagi-bagi. Nah, tahu baru berhasil. Oke, dan ini
baterainya 51%. Oke, segituan juga. Terakhir gue akan ngasih tunjuk emulator. Gue pakai Yuzu di sini. Dan game yang akan kita mainkan adalah Pokemon. Pokemon Violet. Ini kalau nggak salah ada caranya, cara full screeningnya, tapi gue agak bingung. Nah itu dia, cuma gitu doang ternyata. Gampang banget ya, view full screen. Ini ada di SSD internal. Loading yang cukup lama. Untuk Pokemon nih di sini gue ngerasanya agak nggak selancar yang lain, karena ini kayaknya mentoknya cuma di 30 fps ya. Game Nintendo Switch ini hanya di 30 fps aja, dan dia kerasa ya framenya, kalian bisa lihat sendiri. Di gue sih better, tapi ini di kamera lebih buruk lagi kan. Di gue better. Harus di customize gimana daya yang paling cocok dan lain-lainnya, karena sebelumnya kayak gue main nggak se-nge-lag ini, tapi ini bukan, nggak bisa dikatakan nge-lag juga, cuman agak stuttery aja. Kalau kita jalanin juga sebenarnya dia lancar-lancar, cuman tadi dibandingin sama game-game sebelumnya, emulation ini dengan settingan gue ini kurang mumpuni, masih kurang efektif banget lah. Oke, tapi bisa dibuktikan emulator berjalan cukup lancar, dan gue baru nyobain game ini karena gue fans Pokemon, tapi game lain belum gue cobain. Oke, so far itu dia testing games dengan segala kekurangannya, kekurangan video ini juga. Tapi ya kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulan yang gue bisa kasih ke kalian adalah game-gamenya bisa running dengan baik di device ini, tergantung ke settingan kita. Untuk battery life-nya sendiri seperti kalian lihat di video ini hampir 40 menit itu dia udah sampai ke setengah, dimana kita loncat-loncat banyak game tadi, walaupun nggak semuanya kita mainin lama, tapi kira-kira itu bisa jadi gambaran. Dan lagi-lagi ini di settingan, harus gue ingetin, ini di settingan customized 25 watt. Oke teman-teman, 25 watt, dan ini horsepower-nya di efisiensi ya. Ini dengan berbeda, dipindah-pindah ini bisa jadi beda hasil, udah pasti malah beda hasil ya. Tapi itu yang gue coba, semoga bermanfaat. Gue juga penasaran kalau kalian punya settingan terbaik untuk power efisiensi dan lain-lainnya yang bikin battery life kalian lebih awet lagi. Tolong komen juga di bawah supaya gue juga bisa nge-tweak settingan gue supaya ya lebih nyaman main ini, nggak cepat habis baterainya. Walaupun gue main di rumah, gue selalu bisa punya opsi nyolok, tapi kurang nyaman ya, main sambil nyolok tuh gue ngerasa kurang nyaman. Enak kan ya kalau ketika main ya udah main aja. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini adalah pengalaman pribadi yang sangat subjektif, jadi apa yang lu lihat di video ini juga bukan berarti mutlak seperti itu. Bisa jadi orang mengalami experience yang beda, tapi semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, bye. Friasbi, signing out.